perawatan jenazah secara medis, bukan secara agama tapi secara medis, ya. Manusiawi secara medis bagaimana sebelum jenazah tersebut dipertemukan lagi kepada pasien atau dibawa ke ruang jenazah. Nah, ada beberapa alat, tapi sebelum ke sini saya ingin tanya dulu, apa sih tanda-tanda kematian secara medis, bukan secara agama? Tolong. Hilangnya denyut nadi, berhentinya jantung, Hilangnya denyut nadi, berhentinya jantung, pernafasan, berhentinya nafas. pupil mata, Namanya apa? Tidak merespon cahaya, pupil dilatasi maksimal. Sudah tahu bedanya pupil berdilatasi maksimal dengan pupil membesar akibat cahaya? Sudah? Jadi kalau dilatasi maksimal itu dia melebar sampai ke pinggirnya. Tapi kalau membesar karena cahaya, dia yang bagian pinggirnya masih terlihat lebar. Ya. Saya tidak bawa gambarnya sih, gambarnya ada. Jadi perbedaannya memang jauh berbeda. Namanya dilatasi maksimal berarti sampai ke pinggir. Mungkin sampai yang bagian pinggirnya itu sampai mepet banget. Dikuasai oleh pupil. Ya, berarti itu tanda-tanda kematian, ya. Tidak ada denyut jantung, denyut nadi, pernafasan tidak ada respon. Terus tidak pupil dilatasi maksimal, apalagi tidak ada kekakuan, suhu tubuh menurun, ya. Terus organ vital tidak berfungsi. ya, organ vital tidak berfungsi. Tapi biasanya yang pertama kali deteksi adalah tidak adanya denyut nadi, henti nafas, dan pupil pupil dilatasi maksimal. Itu ya. Jadi nanti pada saat menjelaskan ke dokter cara tanda-tanda kematian itu apa, itu tanda-tanda secara medisnya. Di sini alatnya kita ada APD-nya, APD kita tetap menggunakan Baraskot, Apron, Celemek sama saja, ya, karena kita khawatir ada cairan yang keluar dari genitalia atau anus pasien, ya. Setelah itu kita ada handscoon itu cukup handscoon bersih saja, prinsipnya bersih, ya. Kita ada waslap untuk membersihkan dan air dalam waskom juga untuk membersihkan area kotor pada jenazah seperti tempat pelekatan alat medis, ya. Terus kita ada trash bag ini untuk wadah-wadah alat medis yang sudah digunakan oleh jenazah yang tidak muat di sini, bengkok. Karena kan prinsipnya bengkok itu tempat alat habis pakai yang kotor, ya. Supaya tidak mengkontaminasi alat-alat yang lain. Lalu apa fungsinya bengkok kalau masih ada yang klewer-klewer keluar? Prinsipnya nggak dapat dong, ya. Benar sih ditaruh di bengkok, tapi prinsipnya nggak dapat, ya. Terus buat apa? Ya, jadi kita boleh dilapisi lagi dengan trash bag warna kuning karena sifatnya infeksius, ya. Terus kita ada goodie bag atau paper bag, ya. Untuk tempat alat-alat atau barang-barang pribadi pasien untuk serah terima dikembalikan kepada keluarga pasien. Ada label jenazah, ya, label jenazah yang biasa kita taruh di jempol. Terus ada kasa untuk mengikat, kasa untuk menutup mata, ada kapas-kapas untuk menutup lubang-lubang hidung dan telinga. Terus apa ada lagi? Udah, ya? Seperti itu. Nah, sebelum kita ke jenazah, kan biasanya kita tes dulu nih. Nanti di TPD 3 itu kan kita masuk ke laporan keluarga pasien bahwa pasien terjadi penurunan kesadaran. Ya, setelah kita kompres-kompres, dia terjadi penurunan suhu, penurunan kesadaran, ya. Kita dipanggil oleh keluarga pasien, ya. Kita masuk, tok-tok, ada apa, Bu? Ada yang bisa dibantu? Tadi mencet bel. Nah, keluarga pasien bilang anak saya atau keluarga saya tidak sadar, Sus, ya. Maka kita apakah langsung menentukan ada kematian? Tidak. Kita menggali tanda-tanda dulu kematian. Belum pakai APD kita ini, ya. Kita ini belum dibawa masuk alatnya, ya. Karena kita harus mengecek dulu tanda-tanda kematian. Kita cek respon pasien, ya. Respon pasien, ya, ngecek respon jangan Bu, tadi begini Bu, ya.
kita Goncangkan deh. goncangkan. Ibu. Ibu, nah, ya kita goncangkan, tidak ada respon, ya. Lalu kita cek menggunakan pen light, pupilnya, nafasnya ada atau tidak, vena jugularis, ya. Vena jugularis baiknya yang kita cek, ya, karena vena jugularis vena terakhir ya, teraba pada saat manusia sakaratul maut, ya. Cara mengeceknya kita tidak begini, karena seperti mencekik, ya. Bisa miskomunikasi atau pemahaman dengan keluarga pasien. Jadi begini, atau pakai tangan ini, tetap kita menggunakan 2-3 jari begini, ya. Jadi leher bagian sini masih terlihat, tidak ada mispersepsi dengan keluarga kalau kita memang mengecek nadi, gitu ya. Nah, ketiga-tiganya tidak terlihat, dipegang suhu tubuhnya juga dingin, ya, kekakuan otot, ya, berarti sudah dipastikan dia mengalami tanda-tanda kematian, ya. Sebelum kita sampaikan ke keluarga pasien, kita laporkan dulu ke dokter. Biasanya di rumah sakit yang berhak menyampaikan pasien sudah mengalami meninggal dunia adalah dokter, kapasitasnya dokter, karena dokter punya keilmuan yang lebih tinggi daripada kita, ya. Tapi karena kita sedang simulasi, ya, kita laporkan kondisi kepada dokter, kita laporkan tanda-tanda kematian, dok, pasien nyonya ini umur sekian mengalami tanda-tanda kematian, yaitu ini. Izin arahannya, dok. Lalu dokter menentukan jam kematian. Pasien ini dinyatakan meninggal dunia pada jam 12 seperti itu, ya. Baru kita sampaikan ke keluarga pasien. Ini yang selalu miss antara kalian dengan asesor, ya. Asesor juga ternyata menilai bahasa nonverbal yang diberikan oleh kalian. Walaupun ini misalkan teman kalian, tapi diibaratkan kalau teman kalian ini adalah keluarga sesungguhnya dan kamu ada di posisi itu, ya. Jadi itu yang sering jadi minus. Kalau saya lihat hasilnya minusnya di situ semua rata-rata. Ketawa-ketawa, senyum-senyum lah. Walaupun pakai masker kan kelihatan matanya ketawa, ya. Ya. Gitu. Jadi bahasa nonverbal keluarkan. Ibu, mohon maaf, boleh bicara sebentar di luar, ya. Ibu, bapak boleh bicara sebentar di luar. Ibu, tadi saya sudah konsultasi ke dokter, tadi juga sudah saya periksa pasiennya. Kami sudah melakukan yang terbaik, tapi ternyata Tuhan atau Allah berkehendak lain. Pasien dengan nyonya ini dinyatakan oleh dokter meninggal dunia pada jam sekian berdasarkan tanda-tanda medis yang kami temukan. Kami beserta seluruh jajaran rumah sakit turut berbelasungkawa, ya, turut berduka cita atas kehilangan bapak dan ibu. Mudah-mudahan beliau diterima di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak ibu juga diberikan kekuatan. Sekarang saya mendapatkan instruksi dari dokter, Bu. Saya izin untuk merawat jenazah sebelum dibawa ke ruang jenazah. Nanti sebelum selesai, sebelum dibawa ke ruang jenazah, nanti Bapak Ibu dipersilahkan untuk bertemu dengan jenazah untuk terakhir kalinya. Bagaimana Bapak Ibu, apakah bersedia untuk dilakukan perawatan jenazah keluarganya? Nanti keluarga sudah infokannya, silahkan suster. Baru kita izin, saya mengambil alatnya dulu ya Bapak Ibu. Lalu kita ke ruang stasiun perawat, menyiapkan alat, kita bawa alatnya masuk, kita masih dalam keadaan kosong, ya. Ini nggak ada guntingnya ya? Gunting tadi di bak instrumen kalau nggak salah. Harusnya gunting kasa ya, yang bawahnya lengkung, yang ininya ada patokannya. Oke, setelah itu karena ini pasiennya tidak bisa lagi kita ajak bicara, kita fokus ke tindakan. Pakai handstone dulu atau pasti cuci tangan dulu ya. Kita cuci tangan 7 langkah. Kalau misalkan ada enggak boleh, kecuali tangan kita terkontaminasi. Ya. Apa dulu? Telapak tangan bertemu telapak tangan, tangan, searah jarum jam, lalu ya sampai
pergelangan tangan. Nah kalau misalkan kita pakai air mengalir berarti kita bilas dulu, kita keringkan searah, terus kita balik begini. Nah, kita buang satu dua lagi, balik begini. Selesai. Ya. Oke, setelah itu paraskop dulu apa handscoon dulu? Paraskop dulu ya. Kita pakai APD. Nanti pada saat karena kita masih pandemi kita pakai masker. Dipotong ya. Udah bener. Udah nggak gamis sebenarnya. Sangat bermanfaat untuk saya yang Masya Allah. tidak boleh pakai perhiasan ya. Iya boleh. Waktu PKL ada yang pakai perhiasan? Nggak ada. Bahkan jam tangan harusnya yang Iya, yang digantung harusnya digantung. harusnya, tapi nggak apa-apa lah. Daripada kalian beli lagi kan duit lagi ya. Iya, kalau mau diganti dari sekolah nggak apa-apa buat dari sekolah kalau disediain. Oh gitu. Iya. Bukan di ASN. Sukarela kok buat Ininya dipasang dulu Neng, dibantu dipasang dulu ceritanya, infusannya. Oke, ya. Kita mulai yang bersih dulu, diantaranya kita lepas dulu barang-barang pribadi kecuali baju nanti terakhir setelah kita melepas alat-alat kesehatan seperti misalkan dia menggunakan jam tangan, perhiasan, ya kerudung yang masih bisa kita buka, bros dan yang lainnya kita masukkan dulu di paper bag, terus kita taruh kalau belum selesai. Setelah itu kita copot semua alat-alat kesehatan. Ini tidak dikunci nggak sini? Nggak bisa. Bisa itu dikunci. yang ini doang kan ada. Belum bisa kegeser tuh. Bisa, soalnya yang dikunci kan cuma dua, ada kuncinya. Oh yang itu baru gue ini. Bukan, harusnya nggak begini. Kita kunci dulu. Jangan lupa. Nah ini ya. Kita kunci. Setelah dikunci, ya. Plus ininya. Berarti yang kotor hanya di darah infus ya. Oke, setelah itu kita lepaskan pakaiannya, ya. Pertama kita buka dulu apa namanya, selimut. Ini yang menjadi masalah buat kalian adalah selimut di sini dibiarkan di sini aja. Jadi nggak dicabut, selimut dicabut. Kita taruh di sini. Ini bisa dikunci nih. Setelah itu kita gunting pakaian jenazah. Kita gunting pakaian jenazah, termasuk bagian celana, bagian sini kanan dan bagian kiri. Jadi kalau celana dua lubangnya digunting untuk mempermudah. Setelah itu kita copot. Kalau ini juga sulit, kita gunting juga di bagian lengan. Ya, kita copot, kita lipat, kita taruh di sini. Kalau ini baju pasien, ya. Setelah kita taruh, kita pastikan tidak ada lagi baju pasien, kaos kaki kita buka, ya. Kerudung tidak ada, berarti pasien dalam jenazah dalam keadaan telanjang. Tadi sampiran tetap ditutup ya, walaupun sudah kondisinya jenazah. Lalu kita bersihkan bagian yang kotor. Tadi yang kotornya hanya bagian infusan, jadi kita lap bagian infus. Atau pada saat kita buka seluruh badan ternyata ada yang kotor. Misalkan, mohon maaf, daerah lipatan selangkangan misalkan, atau leher,
atau bagian kalau perempuan di bagian lipatan payudara, Ya. ya nggak apa-apa, ya di bagian yang kotor. Jadi nggak kemana-mana waslapmu, enak ya. Nah kita bagian yang kotor saja. Kalau misalkan ada bagian kotor ya, yang di daerah yang bersih seperti muka kan daerah yang bersih ya, walaupun ada kotor sedikit ya, maka di daerah yang paling terbersih dulu. Jadi membersihkan tetap dari yang paling terjauh itu maksudnya yang paling kotorannya sedikit ke yang kotorannya banyak. Kalau bagian muka misalkan ada beleknya sedikit ya gitu, kita bagian muka dulu, baru nanti ke yang lengan bagian infusan atau bagian dada atau bagian genitalia atau bagian kaki yang kotor ya, urutannya masih sama ya. Setelah itu ini dipakai lagi nggak? Jadi nggak masalah ya kita taruh begini ya, kecuali ini mau dipakai lagi gitu. Nah setelah jenazah kita lap ya, yang kotor-kotornya kita bersihkan, baru kita pasangkan pengikat-pengikat, kapas-kapas ya. Ini pas apa ya di sini? Sorry, bantalnya kita ambil. Ini harusnya kerudungnya sudah dibuka ya. Iya, Gun. Kita pasangkan dulu. Ini mana bagian kepala, mana bagian. Ini enggak kepala. Ini kita lapisin, ambil handuk dulu Neng. Kita biasakan lapisin dulu Neng handuk yang apa, hand towel, supaya mempermudah kita ngikat. Jadi kalau jenazah beneran, supaya kita ngikatnya enak, gak balik lagi mangap, ada pengganjel di bawahnya. Paham nggak maksudnya? Jangan anak lagi ini kita kayak nggak nih gitu ya. Baru kita udah muat nih, mepet banget. Dibuat lagi PR-nya ya, dibuat kalsa pengikat ya. Kita ikat. Nah setelah itu tangan kita sesuai dengan ajaran Islam, kita kompakan, kanan di atas apa kiri di atas? Kanan di atas. Agak kaku nggak apa-apa, agak ditekan aja nggak apa-apa ya. Justru ini kita proses memanusiakan nggak apa-apa. Ayo kanan ke kiri. Agamamu apa? Kanan, sambung. Kan semuanya itu sama tiung. Oke, terus telinga dan hidung. Telinga kita jepitkan, jadi telinga itu kalau jenazah beneran jangan cuma asal tempel, nggak apa-apa dimasukin asalkan ininya masih kelihatan putih. Pokoknya nyampe ke dalam, yang penting kapasnya masih kelihatan ya. Terus bagian hidung juga sama ya, yang penting kapasnya masih kelihatan dari luar gitu ya. Tintanya sudah, nggak mungkin saya tutup juga nih. Oke, setelah itu kalau saya biasanya paha diikat juga. Paha dan lutut. Apalagi pasien jenazah-jenazah yang korban kekerasan seksual. Tapi kalau dia bukan kekerasan seksual dan bisa menutup dengan lutut diikat, ya sudah, tidak apa-apa. Ya.
biar bisa keikat jempolnya. Baru bagian jempol. jempol. Ditahan nih. Ini harusnya bisa diikat lagi, berarti buat jempol juga terlalu kecil. Setelah itu kita tulis dulu, baru ditempel. Iya. Ya, supaya mempermudah, kita tulis dulu nama jenazahnya siapa, baru kita Gantungkan. gantungkan. Kita selipin ke jempol. Nah, gitu biar nggak jatuh. Ya. Sudah selesai. Kalau ini sudah keikat, ini boleh kita ambil karena sudah keikat. Ya, tadi untuk mempermudahnya supaya nggak mangap lagi. Yang kalau kita ngikat sesuatu terlalu melebar kan susah ya. Iya. Oke, setelah itu kita tutup. Beda aja. Berarti untuk pergelangan kakinya ini pergelangan kaki. Pergelangan kaki boleh, tapi biasanya kalau ini udah dan paha udah, nggak usah pergelangan kaki. Cuman kalau paha enggak, pergelangan kaki. Pergelangan kaki iya boleh. Berarti tambah satu lagi dan nggak ada pergelangan kaki. Tolong diukur ya, yang paling besar. Bukan diskriminasi badan ini, tapi memudahkan pekerjaan kalian nanti. Ya. Mau dulu atau belum kayak gitu? Nih, nih. Ini pergelangan kaki itu ini. Yang pahanya Nggak usah. Tapi biasanya kalau yang kekerasan seksual walaupun udah diikat pahanya tetap dia melebar. Iya. Ya. Jadi dikondisikan dengan kondisi pasien. Iya. Jadi pada saat komunikasi kita ikat bagian lutut. Apabila paha sudah Tertutup. rapat, maka kita tidak usah ikat bagian paha. Tapi apabila paha belum tertutup dengan diikatnya lutut, kita tambahkan di bagian paha. Lalu kita ikat bagian pergelangan kaki. Nah, kalau pada saat lutut ini pertama sampai kaki nggak apa-apa. Karena supaya keluarga pasien tidak shock melihat label. Ya. Nah, tapi pada saat ini jangan ditutup dulu. Ya. Kita sampai ke kepala saja. Biar keluarga pasien lihat. Ya. Oke, sudah selesai perawatan jenazah. Kita tidak ke keluarga pasien dalam kondisi seperti ini. Iya. Ya, pernah lihat di film-film dokter bertemu dengan keluarga pasien APD full? Enggak. Ya, kita lepas APD dulu setelah selesai ya. Tapi kita juga pastikan kerapihan alat. Ini kalau bisa dibawa, kalau belum berarti kita rapikan dulu ini yang bisa kita bawa. Ini kita siapkan di atas supaya langsung dikasihkan ke keluarga pasien. Kita lepas handscoon terlebih dahulu secara terbalik. Ini pegang bagian dalam. Kita cuci tangan. Pegang bagian dalam. Kita dorong alat keluar, kita bawa barang pribadi pasien. Bapak Ibu sudah selesai, saya merawat jenazahnya. Ini barang pribadi jenazah. Di sini terdiri dari, kita sebutkan ada jam tangan 1, ada perhiasan cincin 1, gelang 1 ya Bu ya. Apakah betul? Ada yang tertinggal pun? Enggak ada sus. Baik, saya serah terima ya Bu ya. Sekali lagi kami semua turut berduka cita. Ya, mudah-mudahan Ibu dan Bapak diberikan kesabaran. Mangga Bapak Ibu boleh melihat jenazah untuk terakhir kali. Mangga saya antar Bu. Setelah bertemu terakhir kali, baru kita boleh menutup. Sudah selesai ya Bu ya. Saya mohon izin bawa jenazah ke ruang jenazah. Baru ditutup. Pada saat ditutup, barulah ini nih. Apa? Nah, si kaki agak terlihat. Bukan si kaki sih, sebenarnya yang jadi itu adalah label. Ya, labelnya kelihatan. Kan nggak mungkin kita harus buka semua mayatnya dulu baru tahu ini siapa. Ya, jadi biasanya ciri khas di kamar mayat adalah label terlihat. Jadi hanya cukup ngebuka kaki saja. Kaki, oh. Ya, seperti itu. Sampai sini paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Boleh di stop.